Fully never or half never? Okay, come on, ayo, please. Fully never, okay. Sounds good. Okay, maybe this is new experience, yeah, because you normally have alumni in hotel hire, but this is not hotel hire, this is a seller. He was a music, but not hotel hire, but he is a seller. He understand hotel kan housekeeping, office service, biasanya kan alumni itu kan, but he is a seller. Okay, I mean the person who has the ship yang punya kapal, ya kan? Kalau kapalnya nggak mau jalan gimana? Sopir. Okay, now this time is yours. You can ask question about anything, okay? You understand what I mean? Yes. Okay, please. You time is yours. Say something to the children. Okay, good morning, ladies and gentlemen. So I will a little bit introduce myself. My name is Anto Sujarwo. You can call me Anto or Jarwo is doesn't matter. I am the first alumni, and then first thing, basically I'm not good alumni. You know what I mean? Because if the good alumni, they are starting like the manager, general manager, but me, only driver, is very bad. I'm just driver, but driver for the cruise ship. I'm the man behind the wheel. So yeah, I'm original from the Tegal. My home in the Pesuruan Lor. It's Samudra residence. Next by the Kota Tegal. Yes. No. First. Do you understand when I speak in English or no? When Understand. bahasa. Understand of course. So would you like us use English or bahasa? Put your hands up. English. Yeah, 50 mix ya. Mix. Okay. 50%. So yeah, I was graduate from here 2014 with Mr. Dedi. First in the Sumur Terus 2014. and then after I need only 10 days in the classroom, no more than 10 days, and graduate. And I get two options: apply to AIDA or Holland. I'm confused. I don't like to take a long time for thinking. I just take with the fast response. I check it, and then I go to accept in Holland line for the 8 contracts. I'm starting from beginning, from the seller, ordinary seaman, then active seaman, life saving attendant, especially for the safety on board, and then become quartermaster until now. And after, my captain will call me Anto. Are you still in Holland? Yes, sir. Okay, take it and you go. Come with me again, but in another company. We will working on the yachts. Okay, and not too long time to thinking about it because I'm sure when my captain call, this is guaranteed. And then now I'm working in the Ritz-Carlton yacht collection. You know Ritz-Carlton Hotel, very famous number. They are number 1 in the world. Now I'm working here for Ritz-Carlton. Still with the position driver, quartermaster. That's it. And then I'm already just 5 years in the Ritz-Carlton, starting 2020. Yes, until now. But now I'm on vacation already 1 month. Next month, back to the ship, back to reality. Okay, any question, guys? You can ask me all everything with English in bahasa, whatever you like. In bahasa, okay. In English, okay. Okay. Let me introduce myself. My name is Iqbal. I'm from Brebes. So what is your
when you Yes. apply in your job in cruise, what is your job? Your So- first time. First, I have experience become the fisherman. Fisherman. Pemayang. Gemplong. Ya, gemplong pernah, urusin pernah, topeng pernah, cumi pernah. Fisherman. Ya, Ireland. Logo dia pernah mas. Cuman gini loh, zaman aku mayang toh, Ya, aku neng laut, ketemu kapal-kapal gede. Soalnya aku campuran pas Jawa ya. iya. Kayaknya mikir, karena ya kapal ngono jatuh. Enak, mampu habis ngene. Nah, aku mikir, maksudnya aku gini ya. Apakah aku akan menyerahkan keadaan atau melawan? Kita bisa main dong. Ya. Ada utang kok. Maju. Tanya. Akhirnya kesimpulan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun waktu itu adanya ibu kan nakoda kapal ya kan. Jadi om saya sampai mendoktrin aku. Oke, turun lumayan sosok dia anak-anak dulu. Om, sorry om. This is mine. Iya. Apa kok nyong kan? This is my. Aku lebih kaget. Gua jatuh memang nggak jauh dari pohon. Tapi sorry, gua yang ini bisa ke tetangga sebelah om. Iya. Harusnya nggak. Aku memang keturunan yang ngomongnya pasang di pinggir laut itu sama aku di tengah laut Banda. Om, memang aku om dengan ngomongnya, tapi maaf kok gagal lagi om. Kok tapi belum tentu harusin tak apa warisan keluarga lain. Sorry saya bilang gitu ya. Aku sekolah kok. Nah, mulai sampai sekarang aku bisa usulin omongan bu. Sampai sekarang jadi mungkin manusia dari awal di Holland kalian mungkin kalian tahu kan sampai sekarang jadi Scotland sampai kapten pun yang masukin sama sekali aku nggak nge-fly nggak ngirim CV langsung di by kontrol udah oke kapten dan gaji pun saya nggak apa karena udah tidak ada nama kaptennya sampai sekarang udah bertahan. Ketika di Holland, jobnya apa maksudnya? Bagiannya. Oke, aku di Holland awalnya dek itu maintenance kayak ngecek, nyiping dan lain-lain sebagainya masuk standby morning di belakang kalau kapal mau sandar terus aku sempat jadi life saving attendant tugasku khusus di mengenai alat keselamatan sama keselamatan penumpang dan alhamdulillah sampai ada rencananya ini dari Navy Seals Amerika. Nah, di situ aku kecelakaan. Itu sampai di rumah sakit dioperasi dan selalu dimutasi 2 lagi di Servi aku dipindah di navigasi sebagai pengemudi dan alhamdulillah punya lisensinya dari sama ketika di Servi itu sama ada sertifikatnya ada. Terus sebelumnya juga aku punya sertifikat penyelam diver anak dulu mata-mata diver aneh kan mantan diver terus kerja di kapal Rusia itu waktu di Bali juga pernah kerja di Bali dan aku pertama kali ke Bali itu apa? Tukang cuci piring biasa ke Bali cuma kalau itu piring top tapi tak terima, mungkin ini udah jalan dulu lah, tak telat ya alhamdulillah ya rezeki otomatis ngindir lah sampai aku dilatih jadi seorang penyelam buat bawa turis di Bali dan habis itu resign 2014 ketemu Kapten Club aku masuk ikut sama Pak Dedi cuma 10 hari dan terus 2014 itu 2014 di Lampung. Nah, secara nggak langsung, ibaratnya saya punya hutang budi sama saya, sama hanya kayak tadi. Jadi ya, mungkin
dengan caraku kalau pas lagi mengikuti aku ngisi kelas, ya inilah caraku balas budi. Aku nggak mau dibilang lupa guru, karena sebelum gua ngisi kapal pesiar, di sinilah aku dididik dulu sama Miss Mobi, sama Pak Lidi. Alhamdulillah, alumni lain pun sama. Ketika mereka lagi cuti, ini semua. Tapi waktu gaya, ini lo kesini ke kelas. Jadi saya juga ada beberapa ada yang mau juga kesini cuma sekedar saya hello, ya kan? Ngomong di kelas, ya udah ngomongin memotivasi kali juga. Ya, ada pertanyaan lagi silakan. Kalau di kapal cara navigasinya seperti apa? Gampang. Cara baca navigasi, satu kita lihat secara visual, dalam artian kita pakai mata tanpa bantuan, jadi kita lihat sekeliling di depan. Paling nggak ada 180 derajat, itu mata seorang pengemudi itu harus terbagi. Nah, ya di depan lihat ada objek, misalnya ada target, di depan ada kapal. Nah, hal yang pertama saya lakukan ketika saya lihat di depan ada kapal, itu saya pakai alat yang namanya bearing repeater atau kompas gyro. Nah, di situ saya pakai teropong, tapi di bawah itu ada kompasnya. Nah, ketika kita teropong dibidik pas lurus, nah nanti di situ ada keterangannya berapa derajat. Umpama haluan saya 90 derajat, ya kan? 90 derajat haluan kan timur. Nah, saya lihat di depan itu ada kapal. Jadi kalau di kapal itu, kalau sebelah kanan itu istilahnya starboard, kalau di kiri itu port side. Misalnya di depan sebelah kanan ada kapal. Saya lihat juga nih, kalau ternyata kapalnya haluannya maksudnya bearing 110, sedangkan haluan saya 90. Berarti ada sekitar, istilahnya kalau di navigasi itu 1 point starboard, 1 point di sebelah kanan. Nah, 1 point itu kurang lebih 11,3 derajat, atau digunakan biar gampang jadi cuma 10. Nah, haluan udah ketahuan, di kompas udah ketahuan, tinggal saya compare di harga sama di ECDIS. ECDIS itu adalah elektronik display information system. Jadi di ECDIS itu ketahuan, saya tinggal klik, oh nama kapalnya ini, sekian, jaraknya sekian. Paling nggak saya bisa konsultasi antara ini kapal saya sama ini kapal, itu ketahuan sekian. Limit speednya sekitar misalnya 2 mil. Bisa menghindar kalau misalnya ada apa-apa, jadi udah ketahuan. Kalau misalnya kita itu udah ketahuan, jadi pas kita passing clear kayak gini kan. Nah, seumpamanya kapal yang berhadapan face to face, nah, kita kalau merujuk ke aturan klien nasional itu harus passing clear-nya port to port, jadi kiri-kiri. Itu kalau merujuk ke aturan internasional private pollution. Jadi di laut juga ada aturannya, kayak di laut tidak itu ada bisa rambu lalu lintas. Nah, jadi kalau posisinya head to head, nah kapal saya harus belok ke kanan. Nah, kapal yang ini ke kiri. Jadi nanti kita pas passing clear itu port to port ke kiri. Atau kalau malam left to left. Nah, kalau malam ini kapal saya. Ini kan sebelah kiri namanya port side. Ini ada lampunya warnanya merah, lampu navigasinya merah. Kalau yang kanan starboard itu hijau. Nah, kalau belakang itu putih. Tuh, jadi saya lihatnya, lengkap merah sama hijau, ya udah passing gear-nya port to port. Atau dengan keadaan situasi tertentu, di sini ada karat atau yang bahaya, kita bisa altering starboard, berubah ke starboard, karena nggak mungkin kalau di sini ada bahaya harus menghindar. Jadi selama itu aman, ya kita berdasarkan aturan nasional. Nah, di atas itu juga ada lampu tiang.
Kalau kapalnya lebih dari 50 meter, ya ini sakit. Tapi kalau lebih dari 100 meter, ya ini juga warna putih, itu udah ketahuan. Ya, tugas saya menjalankan kapal biar aman sampai tujuan, dan juga harus tahu rambu-rambunya. Ya, ada lagi? Selama aku pertama jadi kapten, adaptasi navigasinya gimana? Adaptasinya tuh ya butuh waktu juga, terutama kalau malam. Jadi kalau iya, jadi kalau malam itu di ruang navigasi atau bridge itu gelap gulita, nggak ada lampu sama sekali kecuali dari panel-panel yang dashboard yang alat navigasi. Contoh kayak kalian misalnya kayak nyipir mobil, kalau malam kan otomatis mobil di dalam dimatiin kan, cuma nyala dari dashboard sama speedometernya. Begitu sama kalau di kapal. Nah, ketika saya mau masuk malam, itu saya butuh waktu juga untuk latih mata saya terutama, jadi dari terang benderang masuk ke dalam itu gelap, tahu gelap mendelik ya. Jadi butuh waktu untuk adaptasi. Terus saya lihat sistem navigasinya apa aja yang aktif, terus saya harus lihat keluar juga ada trafik atau enggak, ada kapal atau enggak, ada pesawatnya gimana. Nah, baru saya bisa mengemudikan kapal. Jadi paling enggak kalau untuk mata butuh ya kurang lebih 10 detik kalau saya beradaptasi dengan di dalam ruangan navigasi. Kalau untuk sekitarnya ya paling 1 menit cukup. Terus melihat sekeliling, lihat navigasi udah jadi drive. Gitu. Ada lagi silakan. Cuaca buruk kan selama ini, terus bagaimana cara mengatasinya? Nah, pada umumnya kalau kapal pesiar ketika kita akan berlayar menghadapi cuaca buruk, kita pasti kalau mau berangkat itu delay sekian jam. Nah, nanti sang kapten itu ngasih announcement, pengumuman ke passenger sama krunya. Nah, nanti dari Port Authority, siap bandar pelabuhan juga ngasih peringatan kapal kamu belum boleh berangkat karena masih cuaca buruk. Nah, nanti di sistem navigasi yang namanya weathernya itu kelihatan sampai jam berapa nanti cuaca akan terjadi. Kelihatan nanti. Nah, ketika cuacanya reda, kapal boleh berangkat. Dan alat kita itu kapal udah canggih. Sampai seminggu depan kita udah bisa mendeteksi gimana cuacanya, saya udah tahu. Tapi kalau misalnya udah terjebak karena cuaca itu gimana? Kalau terjebak di tengah perjalanan, pilihannya cuma satu, kita nyari daratan terdekat. Pasti ada. Nyarinya daratan terdekat, intinya pulau terdekat. Kalau nggak ada pelabuhan yang bisa disandari atau dermaga, kita cari pulau yang bisa nutupin dari cuaca buruk. Kita bisa berlaku jangkar. Kalau nggak berlaku jangkar, kita pakainya DP. Bukan dari mobil loh ya, pakainya DP atau DP. DP itu singkatannya Dynamic Position. Jadi kapal akan tetap berhenti pada posisinya tanpa bergeser 1 meter pun. Jadi intinya kayak pada umumnya kan kalau kapal berhenti kan kita perlu dijangkar, kan. Kalau di kapal pesiar pada itu enggak perlu. Jadi kapal tetap pada posisinya gini. Setelah itu tinggal dikasih range-nya. Ada kayak campurannya itu biasanya dipasangnya maksimal 3 mil. 3 mil laut. Nah, 1 mil itu 1852 meter, jadi hampir 2 kilometer. Nah, setelah di posisi range-nya itu udah tinggal DP-nya di-on-in, terus kapal diem. Nah, jadi ini sama kayak berlaku, cuman dia nggak pakai jam, diem aja. Jadi kayak motor itu dia agak administrator system. Ketika berhenti ya mesin akan berhenti. Kapal juga sama, namanya DP, Dynamic Position.
ruang kemudi. Nggak di kita, nggak boleh. Nggak semua. Kamu mau kepala departemen kayak mau punya balok kayak mau punya apa, nggak jaminan kamu boleh masuk ke ruang kemudi. Atau yang namanya udah panggilnya bridge itu kan, itu nggak jaminan walaupun kamu head departemen apa general manager, kalau kamu nggak bisa ke ruang mitigasi karena itu area restrict area vital. Yang bisa ke ruang kemudi cuma kapten, perwira, jurumukinya. Kalau kamu ruang kemudi ya apa? Jadi nggak bisa. Jadi kadang ada orang udah bekerja tahunan lama di komputer, pernah ke ruang kemudi? Enggak ya? Main lah. Itu bisa sampai pensiun Pak, harus punya sertifikat. Kalau ya punya. Ya, di Indonesia kan kayak AKP. Kalau saya emang ijazah cuma anak SMA. Kalau secara di Indonesia kan mungkin untuk lisensi berarti kayak nyupirnya sih ya. Dari AIT kalau yang tapi langsung adalah sama blognya ada yang diakui. Itu belajar sendiri ya kok? Ya waktu itu ada trainingnya. Oh. Enggak ada dia. Hah? Enggak ada dia. Oh, Berarti yang jurusan ini waiter harus itu bisa jadi. bisa. Bisa itu namanya cross training. Oh, bisa. Ya, jadi gini. Kita kan di sini harus gitu. Misalnya, contohnya gini, kalian housekeeping, Ya. jenuh kan? Iya. Anjuran satu kalau benar tau? Oke. Biar apa? Kalian nanti update lah, biar kayak Mas itu bisa nyekel kemudi kan? Kalian ngomong minimal itu setelah 3 kali kontrak. Bilang ke supervisor kalian, bos, saya jadi live. Wah, terus ini di dalam selok. Jadi selok dulu nggak langsung jadi di selok dulu. Nah, kalau dia terus, kalian akan training. Jadi yang tadinya harus kalian pulang, itu kalian delay, extend buat training. Karena kalian pengen terus training kan. Jadi selok, nanti kalian naik lagi. Kalau kalian memang niat, bisa jadi juru mudi. Jadi nanti ada apa? Latihannya ada. Itu kalau kalian tahu semua bisa kok. Karena aku juga dari komisi feeling kok bisa jadi juru mudi sama kalian yang sekarang. Bisa, kenapa enggak? Belum pernah di kapal kan ya? Iya. Kalian bilang kapalnya juga pernah kok. Bali. Bisa nggak belum pernah? Ya ada lagi, tapi bisa dicapai. Yang penting kalian punya kemampuan, punya keseriusan. Ya ada lagi. Ini biasanya normalnya 2 bulan. 2 bulan, tapi waktu aku cuma 3 minggu. Udah kelar. Setelah training itu dikasih buku handbook. Di dalamnya itu ada sekitar 50 pertanyaan. Jadi saya harus menyelesaikan 50 pertanyaan secepat mungkin. Kalau pertanyaan handbooknya ini belum kelar, saya nggak boleh megang kemudi. Jadi kelarin dulu handbooknya itu, ada 5 pertanyaan, dan nanti yang nanya itu first officer, mulai 1. Tanya, so kalau kapal ada situasi kayak gini, apa tindakannya? Kalau kamu sebagai nakoda, kalau kapal posisinya kayak gini apa tindakan kamu? Saya bisa menjawab dilengkapi dengan kayak apa explain-nya, jelasinnya. Kalau benar, kemudian lulus 1 kan, 3 tahun lagi, nah, alat ini misalnya gunanya untuk apa? Ini nih, coba peragakan. Saya bisa lagi lulus kan, nah kalau udah 50 itu udah jawab semua plus tanda tangan, baru sertifikat keluar. Nanti bisa buat sekolah lagi. Wah, ini kapal udah qualified. Jadi kamu tinggal ambil kertasnya di darat.
Setelah itu kamu baru ngambil, boleh megang kemudi. Nah, setiap saya megang kemudi, alias saya pertama itu tak lihat apa papan kecil. Kita lihat tulisan jumlah penumpang berapa, jumlah krunya berapa. Manifest. Jadi saya tahu ketika saya megang kemudi berapa ribunya apa yang kita lakukan. Ketika saya udah lihat manifestnya, kemudian udah tak pegang, saya jongkok, ritual. Bismillahirrahmanirrahim. Jongkok. Ya ini dong lah kayak kalau sampai ke 8 kan? Iya. Sebelumnya digampang ya aku nggak banyak uang, aku kerja, dulu kayak gak nyawa bawa anak bocor, bawa anak bawa ke rumah, wes bismillah udah diri lagi. Kapten ngasih kode, Anto, are you ready? Ready. Udah. Itu kok. Ready, mulai. Kapal masuk lagi. Ini sangat. Selain bencana. Ketika kapal nggak sadar, kayak gini, kan kita berlabuh. Biasanya kapal itu pakai skoci buat antar jemput tamu sama penumpang. Nah, disitulah peran juga main. Saya sebagai supirnya, sebagai skocinya yang bawa Oh iya. skocinya itu. Nah, ketika saya bawa skoci, baru Kapten Anto yang bawa. Oke lah kalau di kapal sebagai quartermaster jurumudi, tapi ketika saya bawa skoci, kapten, mapan loh. Nggak peduli kamu yang apa kayak manajer atau kepala supervisor atau segala macam, kamu naik skocinya ya tunduk sama saya, nggak mau turun. Apalagi dia dalam posisinya nggak pakai seragam kan. Orang perwira sama kapten aja kalau mau keluar ke darat nih, pas kapal lagi tender, saya supirnya diem deh, nggak banyak ngomong. Kalau yang sama-sama lu belah, orang perwira sama kapten jadi duduk manis kayak penumpang, kamu mau sosokan deh. Itu makanya enaknya jadi gunung itu ketika kita membawa skocinya itu. Kapten udah kita pegang, karena kalau ada apa-apa saya investigasi dan kepala saya juga kepala kamu. Itu selama 10 hari. Terus kalau tanya gimana itu? Gimana? Karena awal sekolahnya cuma 10 hari kan? Iya. Nah, itu cara naik ke kapalnya itu gimana? Kok bisa langsung ke tukang mesin gitu, nggak jadi dekarya atau jadi steward? Lah emang saya kan emang basicnya nelayan. Biasanya ke kapal-kapal Ya, cara mulainya gimana itu? masih mungkin ada, semakin posisi nggak ngurusi hotel loh, posisi sailor juga ada. Nah, itu ya namanya ya pengalaman atau sertifikat itu. Kayak gini. Pertama kali saya kerja itu kapal ikan. Jadi saya zaman kayak SMP kelas 3 itu udah jadi nelayan. Karena kapal ekonomi. Terus saya melanjut di SUPM. Habis di SUPM ya tadi itu belum cumi itu biasanya alami semua mas. Nah udah gitu ya nggak mungkin dong pas saya ke kapal pesiar tuh mau jadi steward, kan nggak mungkin. Mas ke bagian deck. Nah selama di sini bisnis sama Pak Dedi bahasa Inggrisnya kuncinya simpel kok, jangan terlalu berpacu pada timer. Pusing kepala kamu, yang penting jelas mana yang lampau, mana yang sekarang, mana yang datang. Ya, nggak usah kata. Itu rahasia dari gitu. Makanya kelihatan lancar ngomongnya kan. Nah karena saya nggak begitu berpacu pada timer. Yang penting jelas. Kalau dijawab dulu ya yes I do. Kalau ditanya jet ya no I didn't. Simple. Simple aja. Mungkin ini Pak kalau masuk dari lulus captain terus apply-nya gimana, urutannya nggak Ya, ya? Tanya gini, waktu itu ada lowongan di AIDA, tapi itu di Jogja. Nah,
Ya itu saya langsung nge-play-nya di deck, bagian selor. Jadi saya nggak, intinya nggak, mungkin saya kalau ke hotel nggak. Di awal dari sini saya fokusnya cuma di bahasa Inggris, saya nggak pelajari yang lainnya enggak. Karena itu dari basic saya udah punya basic ke kapal ikan. Sebenarnya kalau kargo saya pernah kargo, tanker, kargo itu pernah, cuma satu yang nggak pernah. Satu kapal saya nggak pernah kerja di situ, kapal perang. Nah, berdasarkan pengalaman, maka saya nge-apply ke bagian deck. Alhamdulillah, di AIDA terima. Terus saya nyabang, masuk di koran, terima. Bingung, milih dia, atau pusing, mana-mana yang pas, boleh pilih. Nah, dari sana orang lebih cepat. Dia pun sama. Kita mulai dari awal sampai di posisi yang sekarang itu. Memang sih pada umumnya kan kalau alumni sini kan kebanyakan restoran, masnya meleceng kan. Makanya kalau kalian mau jadi seperti saya bisa kok. Nanti ketika udah di kapal 3 kali kontrak Harus sekolah lagi. nggak pertanding aja. Nah waktu aku mau ke Ritz Carlton, dinnernya di rumah tuh, di rumah. Bapak ibu kaget. Kok kan interview? Iya mak. Jadi ini gue sih nah, kalau ngomong udah kan butuh setir kayak sales praktik. Nah interview itu di rumah, habis maghrib, di sana kan juga jam 7 pagi. Ruang tamu masuk laptop ya kayak live itu kan. Bapak ibu ngomong karena selama aku jadi kapal pesiar baru kali ini lihat anaknya langsung speaking live pakai bahasa Inggris. Adikku pun bingung, yang muda adikku dulu ya ini pernah sama diri juga belajar bahasa Inggris tapi ya itu apa Pak Presiden. Nah terus selesai interview bapak ibu pun nanya Iben lulus kan? Kita apa namanya kan? Kau ngomong apa tuh ya? Bahasa Inggris sih, kenapa? Kau ngomong apa tuh ya? Kamu sih gampang teman. Saya cek nama, tentu banget saya cek nama. Iya. Maaf loh. Adik sampai ngomong, di kamu. Pinter ngomong-ngomongnya, ini gitu. Nah, jadi kerja sama orang bule itu mereka lebih lihatnya skillnya bukan Bukan berkasnya. appearance. Skill. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Yo, Nggak ada diskriminasi antara laki-laki sama perempuan nggak ada. Bisa semua kan? Bisa. Bisa dimakan. Bisa. Cuma ya di mana-mana namanya kodrat wanita pasti nggak bisa hilang, apa stripernya nggak bisa hilang. Malu. Iya. Benar. Kodrat wanita kan cerewet. Iya. Ya malu aja namanya perempuan, tapi ya ada loh sekarang nggak ada senjata. Laki-laki sama perempuan nggak ada. Cuma saya kadang kalau saya lagi jaga di rumah mobil, ya kan. Cuma. Terus dapatnya female officer, saya salvo. Salting. Salting benar. Jadi kalau jaga itu kan satu dulu mudi, satu perkira. Kita jaga selama 5 jam. Bayangin loh, 5 jam di ruang kemudi cuma berdua loh. Kan ada salting juga. Ini. Waduh. Mau gombalin, siapa tahu nanti sampai ke bawah. Waduh. Nah, tapi kadang pernah loh, perkira tak gombalin pernah juga. Karena salpok ya. Hah? Ada pernah gombalin. Nah, di ruang kemudi di kapal pesiar kalau di tempatku itu sistemnya kayak cockpit. Jadi kita duduk dua, ini ada alat navigasi, jadi kayak pilot sama co-pilot.
Nah kalau pemilihan sebagai navigasinya, saya asisten navigasinya. Ya sama kayak di pesawat dulu kita berdua bersanding berdua berjejer kan, mainin alat masing-masing kan. Nah selama 5 jam ini nggak boleh ninggalin ruang kemudi apapun alasannya, apapun keadaannya. Mau ke toilet di belakang ada, mau bikin kopi teh di belakang ada di minibar. Hah? Aku ya nggak boleh. Mau makan tinggal telepon. Dia ada servis ya. Nah yang nganter ini pun nggak bisa masuk ke ruang kemudi, dia cuma sampai pintu pertama. Jadi di ruang kemudi ada sekitar 3 atau 4 pintu. Di room servisnya ini cuma sampai kayak pintu pertama. Jadi pintu kedua, ketiga sampai ke ruang kemudi itu nggak bisa. Karena apa? Amal ibadahnya kurang. Jero, masuk. Nah gini, saya lagi mobil nih, bel bunyi, ada display kamera. Begitu kamu pencet tombolnya, otomatis di ruang kemudi itu kameranya akan nyala. Oh, siapa yang opsi ini udah tinggal pencet. Begini otomatis dia unlock sendiri, dia datang menjemput, ambil makanan. Dia enggak meninggalkan ruang kemudi secepatnya. Nah dia pun harus lihat sebelum kamu mencet tombol itu kamu harus lihat indikator navigasinya, apa itu warna hijau, merah, atau kuning. Kalau lampunya warna hijau itu kondisinya normal, jadi aku boleh mencet. Kalau indikasi warna kuning itu rada-rada berarti rada-rada sibuk di dalam. Tapi kalau indikatornya merah, kamu sama sekali nggak boleh mencet. Dari situasi kayak udah ini jangan sampai kalau tombolnya lihat dulu indikator lampunya warna apa. Kalau hijau nggak masalah. Kalau kamu dalam situasi kondisi kuning atau merah pencet nggak akan buka, ya ada malah kamu diusir. Jadi pas kita ada namanya tombol talk back system, pencet saya ngomong get out please, nah, kamu harus keluar. Dia bakal pintu, kamu lihat ini merah atau kuning. Gak ada lagi silakan. Training itu apa tuh, gimana maksudnya Sir? Ya maksudnya gini, berarti kamu training untuk menjadi ke bagian lain. Jadi misalnya dari housekeeping mau jadi seller, nanti kamu di training itu kamu akan diajarin hari kemarin ini apa yang ya kayak apa yang terjadi di seller itu. Cuma resikonya kalau jadi seller atau panas-panasan kerjanya di luar terus, hujan kadang-kadang nggak kayak apa kalau di dalam itu juga resikonya itu. Terus kalau seller nanti tingkat tertingginya kamu harus bisa bawa skoci. Nah, skoci ini ada 2 jenis, skoci yang pakai mesin tunggal sama yang mesin double engine. Jelas lebih mudah yang double engine. Nah, kalau saya lisensinya sudah bisa bawa 2, ada yang single engine sama yang ini udah boleh semua, udah qualify. Tapi semua bisa dipelajari, yang belajarnya mudah semua kan? Masih. Dan sampai 40 tahun lah. Masih 19. Nah, masih 19, aku udah 41 tahun. Masa kan? 40 tahun 80 aku lagi. Ya, Sip. ya saya ya. Hah? Tadi Coba datangnya ke sini. gaji satu week deh, Nah sekarang posisi. Ya sekarang Ya, saran Dari awal paling bawah. Pertama ke Holland. waktu masuk di Holland itu gajinya itu basic wage-nya itu kalau nggak salah 700 US dollar.
itu baru webnya aja, belum tambah yang lainnya. Jadi aku gaji terakhir di Holland itu aku terima 1.600 dolar. Iya. 600 US dollar berapa itu coba kali 16.000? Berarti 16.000 kali 1.600. Kalau 22 kan, udah 25. Nah otomatis di Wisconsin salary increase. Kalau kayak Inggris nggak mungkin aku Tidak. terima. Berapa sih? How much? Apa? Berapa? 26 juta. 26 juta. 26 million. And now? Posisinya masih sama juru mudi atau quartermaster, cuma bedanya tarifnya aja. Tarifnya Iya, 35 juta lah. lebih. Ya bisa buat beli NMAX aku. 40. Enak. Endeng Pak 40 Pak. Ya, Emang ABS. 40 ya. Yes. Ya pokoknya NMAX tipe tingginya. Kan? Iya, PS. Masih ada kembalian. Kok. Aduh, 50. Joinnya joinan. Nih, terima apa? Hadapi dulu ibaratnya prosesnya. Iya. Nah, baru nanti ketika hasilnya baru kamu tahu. Hasil nggak menjadi proses kok. Ning Rich apa ya? Rich Carlton ya. Ya. Kira tanya silakan selain gaji skip mati. Ya, pakainya ini. Jadi semua gaji masuk ini tiap bulannya. Nanti bisa langsung transfer, nanti ada aplikasi namanya Western Union, tapi cuma download ini aja aplikasi kayak Bank Mandiri atau apa kan, bankingnya aplikasi, nanti di dalam itu ada pilihan send money ke Indonesia, nanti langsung masuk sama kayak kita transfer uang di Indonesia. Nonton atasnya $3 untuk pengiriman transfernya itu. Dan ini juga bisa dipakai di Indonesia buat bayaran non tunai debit. Oh, pindah pakai. Nah, kalau aku pakai ini itu hasilnya kader mas. Jadi pindah cuma 4, iya 4. Kita 6 Indonesia ini bukan. Bisa beli $1, bukan rupiah, sorry. Bisa dipakai. Bisa. Kalian kayak sih ngebayangin kan? Memang kayak gini. Kalau mau cari uang, ya siap pilihan. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu ya? Memang. Uang, ya kan? Jalan gratis, dunia. Jadi, ya itu ditanggung full. Jadi megang kapal apa? F5. Yang ada. Aduh, Nah, bagus sih oke. wah, orangnya supirnya kan. Iya itu. Ya. Kalian juga bisa cek juga di IG ku juga ada kok. Nih, Mildesan. Dapat. Belum dibuka nih, ini kan. Yang kedua. Kayaknya. Dulu kesannya satu yang jelas Jauh jauh dari keluarga. keluarga, perbedaan waktu yang cukup panjang, ya kan, antara siang dan malam, itu perbedaan makanan juga. Itu saja. Tapi senangnya ya itu bisa Ya. ikutan keluarga, ya. Bisa ngomongin anak istri, orang tua, dan satu hal yang harus kita ketahui, selor handal, ya kan? Seorang selor yang handal itu nggak lain dari laut yang tenang. Iya. Justru laut yang apa ya? Akan mereka selor yang handal. Apa
lautan yang dibanding brutal yang barbar. Duri barbar sih. Masuk please. Oke, ada lagi pertanyaan. Ketika anak-anakku udah bisa cari uang sendiri, mungkin akan pensiun. Si motivasi mantap. Jadi ini Pak, kalau pensiun dapat. Oke. Mas Ambo. Terserah mau mas, pak, om silakan dah. Ini om. Jika kalian yakin ada pelangi setelah hujan, ya, anggap jika kalian yakin ada pelangi setelah hujan, kalian juga yakin ada kebahagiaan setelah perjuangan. Targetkan dompet kalian jangan ada cuma separuh harta. Iya. Kaples. Usahakan ada Benjamin Franklin, ya kan? Sama itu apa lagi tuh yang buah kertas itu. Tuh. Uang 5 bocor. Di balik dompetnya tebal ada mata yang menyesal.